Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Masjid, pengurus Majlis Ta'lim dan pengurus lingkungan yang insyaallah kita pada saat ini dan seterusnya senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka dan kita awali pengajian kita dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah dan barokah serta sir daripada surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur, dalam taat dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah lapangkan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, dan semua yang telah menginfakkan harta bendanya, tenaga dan pemikirannya untuk Masjid Jami Al-Ikhlas ini, semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah. Diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Dan Fatihah ini juga kita tujukan untuk Al-Waqib, yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Azwir Dainitara. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin. Allah berikan derajat yang tinggi, Allah hapus kesalahan-kesalahannya, dan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala bidilkaniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Abil Hasan As-Sazili, wila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, wila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin Naqsabandi, wila hadrati Syekh Raden Abdul Razak At-Tarmasi, wila hadrati Syekh Abdul Salam, wila hadrati Syekh Hudari bin Hasan, wila hadrati Syekh Penjalu, wila hadrati Syekh Romoki Mustaqim bin Hussein, wila hadrati Syekh Romoki Abdul Jalil Mustaqim, wila hadrati Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila hadrati Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadrati Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bin K. Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furuhim masyaihim wa talamizihim wa zawjatihim man indasaba ilayhim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati Sayyidina Hadra alaihi salam, wila jami'il awliya at-tis'a alladhina fi Indonesia, wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina وأخوالنا وخالة من حق علينا مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاكهة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى فاذكروني أذكركم washkuru li wala takfurun. Allah Ta'ala yang maha tinggi berfirman, fazkuruni, maka berzikirlah kamu kepada aku. Azkurkum, nanti aku juga akan berzikir, ya, menjikirkan kamu. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur daripada nikmat-nikmat yang aku berikan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kajian dan bahasan kita masih melanjutkan tentang keutamaan zikir kepada Allah, memuji Allah, dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dalam ayat ini ada kalimat perintah untuk supaya kita ini berzikir kepada Allah. Apa sih keistimewaan zikir itu? Salah satunya, ya, ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah pun berzikir kepada kita. Kita nyebut Allah, Allah nyebut kita. Ini salah satu keistimewaan zikir. Kita sholat, Allah sholat enggak sama kita? Hah? Kita sholat, terus Allah sholat juga enggak ke kita? Enggak kan? Nah, kita puasa, terus Allah puasa juga enggak buat kita? Enggak kan? Kita zakat, terus Allah zakat juga ke kita? Enggak. Kita haji, ya, terus Allah haji juga ke kita? Enggak kan? Semua enggak ada, cuma satu zikir. Kita nyebut Allah, Allah nyebut kita. Ya. Kita nyebut Allah, umpamanya nama kita Ahmad, ya Allah nyebut kita Ahmad. Allah Ahmad, Allah Ahmad. Begitu seterusnya. Nah, kita berapa orang yang kumpul pada malam hari ini, umpamanya menyebut Allah, Allah nyebut kita semua. Dan ketika Allah nyebut, kita nyebut Allah dalam sendirian kita tutup kamar, hordeng tutup, jendela tutup, semua tutup, ya, gelapin Allah, Allah, Allah. Nama kita Ahmad, Allah nyebut kita Ahmad, Ahmad, Ahmad. Jadi nyambung, Pak. Itu makanya kalau kita pengen dekat Allah, sebetulnya, ya, bukan lewat sholat, bukan lewat puasa, bukan lewat sodako, bukan lewat zakat, haji, umroh, bukan lewat baca Al-Quran, tapi lewat zikir. Itu yang dulu di awal-awalnya ayatnya itu kan jelas sekali, zikron, kasiro, zikir yang banyak. Jadi makin sering kita nyebut Allah, Allah pun makin sering. Bahkan perbandingannya begini, kita nyebut Allah sekali, Allah nyebut kita 10 kali. Kita nyebut Allah 10 kali, Allah nyebut kita 20 kali. Ya Allah, Pak, kalau nama kita disebut-sebut sama Allah, itu udah luar biasa. Ya. Jarang orang loh yang namanya disebut-sebut oleh Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang. Ada sih yang disebut sama Allah namanya, cuman dalam marahnya Allah. Kita kan pengennya disebut Allahnya itu apa? Memberikan rahmat kepada kita. Kita zikir kumpul begini,
ya, nyebut Allah, Allah atau la ilaha illallah, ya. Allah pun menyebut kita di apa? Di jamaah malaikat, Pak. Ini ada berapa kira-kira jamaah? Ada 200 ini. Saya kira 200 kali. Ya, kita kumpul ya, saya lah umpamanya ya, nih zikir di depan bapak-bapak ya, yang jumlahnya ada berapa? 41. Allah nyebut saya atau nyebut bapak, siapa yang sekarang nyebut atau ingat Allah, Allah sedang menyebut kita di tengah kerumunan para malaikat. Itu nanti tuh kalau udah selesai, Allah tuh bangga-banggain, malaikat, punya hamba tuh namanya si Ahmad, keren dia nyebut-nyebut saya mulu, maka saya juga nyebut-nyebut dia terus. Tuh ya, malaikat dengan Allah bangga-banggain begitu, malaikat pun ikut bangga, dibarengi dengan doa yang nyebut Allah, yang zikir kepada Allah. Itu dosa kita dimohonkan ampunannya oleh malaikat. Nah kalau udah malaikat, istilah manusianya mengangkat kedua belah tangan ke Allah, kira-kira ditolak nggak Pak kalau malaikat? Enggak. Yakin kalau malaikat mah meluncur terus doanya, Pak. Memang doa kita nyangkut mulu. Doa kita mah kebanyakan nyangkut, mentok. Kenapa? Karena kadang-kadang doanya apa? Gak serius ya, doanya gak fokus. Lagi pula kita kan kadang-kadang berdoa gak dibarengi dengan syarat dan adab dalam berdoa gitu ya. Apa sih emangnya salah satu doa supaya dikabul? Salah satu doa pengen cepat dikabul, jangan lihat waktu tempat aja Pak. Waktu tempat juga mempengaruhi. Tapi doa yang paling penting kalau pengen cepat naik diterima oleh Allah, kita berdoa ya, tapi hati penuh kepasrahan. Maksudnya begini, kita minta rezeki yang banyak gitu ya. Jangan hati kita kemudian dan pikiran kita bayangin rezeki itu. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Itu dihayalin duit banyak banget. Ya, iya, mobil, motor, pokoknya yang berbau materi jangan. Jadi hati kita plongin aja, terserah. Allah mengasih rezeki kita itu bentuknya apa? Mau berupa uang, berupa kendaraan, perabotan, apa aja. Ya, jangan kita fokusin duit. Kita kan kalau udah urusan rezeki kan pasti pikiran kita kemana tuh? Ke duit, sehingga dalam berdoa itu duit yang bebayang. Jadi hatinya nggak fokus ke Allah. Hatinya malah fokus ke yang diminta. Ini kesalahan dalam doa Pak. Jadi doa itu fokus ke Allah, jangan fokus ke apa yang kita minta. Gitu loh. Ya, karena kalau kita fokusnya kepada apa yang kita minta, maka kita berarti jatuh dalam su'ul adab. Ya, su'ul adab itu songong. Ya, nggak sopan sama Allah. Minta kok tapi nggak apa? Nggak polos, nggak plong begitu. Maksudnya kalau minta ya udah, ke saya aja fokusnya, nggak usah dipikirin atau dibayangin apa yang diminta. Itu, Pak ya, itu adab batin, ya. Nah, kembali kepada zikir. Jadi zikir ini memang sangat-sangat luar biasa Pak. Segala sesuatunya ya itu berawal dari zikir kita. Sholat kita, puasa kita, haji umroh kita, tadarus kita, ya termasuk ngaji kita nih sekarang ini, ya itu landasannya harus zikir, gitu loh Pak. Ya, kalau landasannya nggak zikir, maka ibadah yang lain itu ibarat pohon, ya susah mau tumbuh, gitu loh. Atau udah tumbuh tapi nggak subur gitu loh. Ya, tumbuh di pohon udah bertahun-tahun puntet aja, agak gede-gede. Iya kan? Iya. Yang lain mah yang istilahnya penanamannya bagus gitu ya, penyiramannya, pupuknya ya bagus, pertumbuhannya cepat, ya kan? Bahkan baru beberapa bulan sudah keluar bunga-bunga.
Ya, nggak lama lagi udah mentir, nggak lama lagi jadi buah. Dan buahnya hampir rata-rata jadi, nggak pada rontok. Matangnya juga bagus, dimakannya enak. Begitu. Ya. Tapi kalau kurang, ya kurang, media tanamnya nggak bagus, pemupukannya, nutrisinya juga kurang, perawatannya kurang, apalagi nggak disiram-siram. Ya udah tuh pohonan bisa-bisa mati, lama-lama layu mati kering. Begitu ibadah Pak. Ya, ibadah kita kalau ibadat pohon pengen subur, menghasilkan buah yang bermanfaat, maka ibadah kita harus dinutrisiin Pak. Ya, nutrisinya zikir. Gitu ya. Nanti dengan nutrisi zikir itu juga bukan sekedar ibadah itu menjadi fresh, menjadi subur ya, tapi juga kita bisa ikhlas, bisa khusyuk gitu loh Pak. Ikhlas itu kan susah, khusyuk juga susah. Kita merem, kita melek, kita merem, kita melek. Tetap aja yang berbayang tuh apa aja, yang kita ingat apa aja, ya kan? HP udah dimatiin, ya kan? Anak-anak juga udah dipesan, jangan pada berisik. Tetap aja pikiran hati kita tuh kadang-kadang kemana aja. Gitu. Kenapa? Karena kuncinya khusyuk bukan yang ada di luar kita Pak. Di luar kita harus diam, sepi, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada itu. Bukan itu. Justru kunci khusyuk itu adanya di diri kita sendiri, di hati kita. Ya, sejauh mana asma Allah itu nyerap rembes ke hati sanubari kita. Jadi kalau kita ibadah, terutama sholat Pak, pikiran kita, hati kita melayang kemana aja. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Iya, bangetan banget. Agak ada yang nyangkut pisan itu asma Allah. Gak ingat sama sekali sama Allah. Itu tanda, ya tanda bahwa asma Allah itu belum masuk ke dalam hati sanubari kita. Kalau asma Allah belum masuk ke dalam hati sanubari kita, cuma dikhawatirkan Pak. Bukan pasti, bukan ini. Dikhawatirkan nanti kita matinya su'ul. Oh, na'udzubil mau matinya su'ul khotimah, mati jelek. Orang kalau matinya jelek Pak, ya matinya su'ul khotimah, sholat jenazah ada 1000 saf, bukan 3. Berapa? 1000 saf. Banyak banget berarti yang nyolatin ya. Selesai sholat, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini jenazah kita saksikan. Min ahlil khair. Biasanya jawab apa? Khair. Tahu khair mana? Khairuddin apa khairiyah? Tahu? Iya kan? Apa 1000 saf barisan orang sholat jenazah begitu banyak, ditanya atau disaksikan min ahlil khair, tetap aja nggak berjalan itu Pak. Kenapa? Karena dia matinya su'ul khotimah. Ya. Mati su'ul khotimah itu mati yang paling mengenaskan, yang paling mengerikan di dalam perjalanan hidup orang Islam. Kenapa? Karena mati su'ul khotimah itu adalah merupakan gambaran orang mati nggak bawa iman, gitu Pak. Nah, mati nggak bawa iman itu ada asbabnya. Asbabnya apa? Secara global, secara garis besar, asma Allah nggak nyerap ke hatinya Pak. Kenapa nggak nyerap ke hati? Karena kurang jik atau nggak pernah zikir. Iya, dia mah sakit kek, kesandung kek, injak apa gitu kayak yang sakit, nggak nyebut Allah. Kalau kita kan masih astagfirullahaladzim atau la haula atau innalillah, masih Allah lah paling nggak ya Allah. Kan begitu dia mah kagak. Sakit, buset sialan. Ya kan jalan kesandung, buset sialan. Ya kan injak duri, buset sialan. Bawa motor kepleset terbalik, buset sialan. Jadi Allah nggak pernah disebut. Coba bagaimana mau nyerap tuh asma Allah. Nah iya dikit-dikit buset sialan, buset sialan. Ya kan?
Mau orang urusan mau orang juga begitu. Kalau ada orang urusannya nggak beres sama dia, ya ujung-ujungnya disumpahin bergeledek, mampus, modar. Ya Allah, ya. Ya orang makan ketika kita mungkin orang lain nggak baik sama kita gitu ya. Ya kita mah berdoa aja mudah-mudahan apa hatinya dibuka oleh Allah. Kan begitu aja ya. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan ya dia jadi orang baik. Gitu-gitu aja berapa susahnya sih doain ya kan. Andai kata kita mendoain kebaikan Pak kepada orang ya. Andai kata itu nggak mempan, paling nggak itu insya Allah mempan untuk kita. Iya, kenapa? Karena ketika kita mendoakan orang lain itu baik, itu sebetulnya kita sedang mendoakan diri kita baik. Begitu sebaliknya. Ketika kita doain orang itu jelek, buruk, celaka, itu sebetulnya sama aja kita doain diri kita jelek, buruk, celaka. Mampus lu. Itu sebetulnya kita sedang doain diri kita. Mampus. Iya. Makanya berdoalah yang baik ya, jangan berdoa yang nggak baik. Doa yang nggak baik ya bahasanya nyumpain gitu, nyumpain orang ya kan. Gue doain biar warungnya bangkrut, gue doain biar bisnisnya bangkrut, apa aja itu sama aja dia mendoakan dirinya sendiri. Iya, orang Islam itu satu tubuh Pak ya, orang Islam itu satu tubuh. Al muslim ahul muslim yasudu ba'duhum ba'dah ya kalbunyan ya, al muslim kalbunyan ya sudu ba'duhum ba'dah. Orang Islam itu saudara seperti satu bangunan Pak gitu ya. Kita ini meskipun tubuh kita berbeda-beda, sebetulnya kita seperti satu tubuh Pak. Tadi saya bilang ketika kita doain saudara kita orang Islam yang nggak bener, itu sama aja kita doain diri kita juga nggak bener ya. Ketika kita doain orang celaka, ya itu sama aja kita doain diri kita celaka. Maka doain yang baik-baik aja. Jadi paling enggak doa itu andai kata enggak masuk ke orang yang kita doain, dia akan berbalik masuk ke diri kita. Mudah-mudahan dia jadi orang baik. Nah ternyata enggak baik-baik dia, kitanya yang jadi baik. Kenapa kitanya jadi baik? Dengan doa yang baik. Gitu loh Pak. Nah ini dalam hubungan kepada sesama umat Islam. Ya, kita kembali kepada zikir. Jadi ini udah pembahasan bagian-bagian akhir ya. Banyakin zikir Pak ya. Pagi, siang, sore, malam, kapan aja dah pokoknya ya. Punya duit kayak nggak punya duit, habis gajian, tanggung bulan, ya kan? Iya di warung, di toko, di bengkel, di motor, di mobil, hatta di toilet, ya, fil hamam, di WC, zikir. Memang kalau di WC zikirnya apa? Nah, zikirnya zikir ingat atau zikirnya fil qalbi, di hati. Di hati, Allah. Tuh. Biasanya orang kalau udah banyak zikir pikirannya terbuka Pak. Nah dari situ nanti inspirasi, ilham masuk. Ya, atau ide-ide apa atau sesuatu yang selama ini nggak paham bisa dipahamin Pak. Iya. Orang kalau udah zikirnya jalan Pak, itu di WC aja bisa dapat ilmu Pak. Di WC lagi BAB bisa dapat ilmu. Kan ilmu turunnya ke hati Pak, bukan ke badan. Ya, orang kalau hatinya udah terisi asma Allah, di mana aja bisa dapat ilmu. Jadi logikanya kalau di WC aja bisa dapat ilmu, ilok di masjid kagak dapat ilmu. Ya kan, ilok di majelis taklim nggak dapat. Iya Pak. Masa sih di WC bisa, kan WC kotor. Iya WC-nya mah kotor. Tapi orang yang BAB, orang yang hatinya bersih. Tuh, masjid suci enggak Pak? Suci, bersih ini masjid. Cuman orangnya yang di dalam masjid hatinya kok kotor, ya kagak dapat ilmu. Gitu, paham nih Pak? jadi semuanya apa? Berdasarkan diri kita, hati kita, jiwa kita, ruh kita. Itu kalau pengen tahu. Ini saya ngomong begini berdasarkan fakta dan pengalaman Pak. Iya. Ya maaf ini ya, jadi sedikit doang. Jadi kan kadang-kadang kalau lagi buang air itu bisa dapat sesuatu yang selama ini saya belum paham, yang saya belum tahu dapat.
Sehingga keluar dari WC, alhamdulillah bisa buang air, alhamdulillah bisa dapat ilmu di WC. Iya, ini hadis bini mah aja Pak, bukan bangga-banggain ya. Bukan banggain biar apa? Biar Bapak itu ya percayalah. Ya nggak percaya juga nggak ngapa-ngapa. Ya, apa yang saya sampaikan itu ya, itu rata-rata berdasarkan fakta dan pengalaman. Maka ketika saya neken, ayo Pak zikir begini-begini. Ya karena saya meraktekinnya begitu. Yang saya alamin kayak begitu. Jadi ketika kita di WC aja bisa dapat ilmu, kan di masjid, di majelis taklim kagak dapat, kebangetan amat. Iya kan begitu. Iya, makanya kita berbenah diri berawal dari kita rapiin hati kita dengan banyak zikir tuh. Jadi keistimewaan zikir, apabila kita zikir kepada Allah, maka Allah pun zikir kepada kita. Kita zikir sendiri, Allah zikir beramai-ramai bersama malaikat. Nanti itu ada hadis qudsi itu. Kalau kalian deketin aku, ya kan, 1 jengkal, aku deketin kalian 1 langkah. Kalau kalian deketin aku 1 langkah, aku deketin kalian 1 meter. Kalau kalian deketin aku 1 meter, aku deketin kalian 10 meter. Begitu seterusnya. Kalau kalian deketin aku ngesot, tahu kan ngesot? Ngesot begini, deketin Allahnya. Ya kan? Maka aku deketin kalian berjalan. Kalau kalian deketin aku berjalan, maka aku deketin kalian lari. Tuh, ya. Kalau kalian zikir, ya, deketin aku, ya, kemudian menyentuh aku, maka aku akan memeluk kalian. Tuh, Allah Pak, begitu harmonisnya, ya kan, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang banyak di zikir gitu Pak. Ya. Nah kemudian waskuruli, bersyukurlah kepadaku kata Allah. Wala takfurun, jangan kufur ya. Syukur ini sangat penting Pak, wajib hukumnya. Apa yang Allah kasih mah kita dikit apa banyak? Kira-kira berapa? Kagak kehitung. Kalau kata bocah zaman dulu udah bekimin-kimin. Lalu bekimin-kimin, duit gua banyak nih. Bekimin-kimin, tahu apaan bekimin-kimin? Bocah dulu ya saking banyaknya. Iya, gak kehitung. Ya, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian nggak bakalan sanggup. Gak usah yang maren-maren atau yang tadi pagi sampai sore. Dah 1 detik ini Pak, itu udah nggak kehitung nikmat Allah. Baik yang di diri kita nempel, ya, bagian luar maupun bagian dalam, bagian dalamnya lagi, zahir. Belum yang batin, belum yang di luar kita, anak istri kita, ya. Kemudian juga perabotan, rumah, harta, dan banyak benda-benda yang nggak kelihatan, yang sebetulnya menopang dan menjaga kita. Nggak kehitung 1 detik aja Pak. Tuh, makanya kalau kemudian kita nggak bersyukur, Allah tuh marah banget ya. Inna azabi lasyadid. Pokoknya kalau kalian gak bersyukur, azabku pedih. Duit boleh ngumpulin, ya kan? Itu udah banyak, dia beliin rumah, kebakaran. Ya kan itu namanya inna azabi lasyadid. Ya, udah boleh ngumpulin, ya kan? Beliin emas, dirampok. Ya, atau kebakaran. Ada aja Pak jalannya yang bikin hati pedih. Tuh, makanya diingetinnya begitulah, in syakartum lazidanakum. Kalau kalian bersyukur ya pasti saya tambah dong. Sehatnya ditambah, umurnya ditambah, rezekinya ditambah, bininya tambah juga ya. Enggak ada istri Pak, bilangnya tambah itu ya, bini nggak ada, ini lagi di rumah. Emang bininya di samping. Kalau di samping emang dikelepak palanya. Iya, ditambah ya, ibadahnya jadi tambah, zikirnya jadi tambah enak, semuanya ditambah-tambahin Pak.
Tuh kalau kita bersyukur, jadi Allah tuh nggak nuntut kita yang macam-macam lah dari sekian nikmat yang begitu banyak. Yang penting syukur. Syukur itu pertama kita sadar semuanya dari siapa? Dari Allah, milik Allah. Kembali ke Allah tuh syukur Pak. Landasannya dari situ dulu. Hati kita tuh nyadarin semuanya dari Allah. Ya kan, bini dari Allah, anak dari Allah, mantu, cucu dari Allah, rumah, tanah dari Allah, mobil, motor, sofa, ring bed, semua dari Allah. Itu dari Allah. Ya, jangan bapak kita semua merasa itu dari diri kita, dari usaha kita, dari perjuangan kita, jangan. Ya, itu nggak benar, nanti nggak bisa syukur. Jadi syukur tuh landasannya begitu dulu. Kita sadar semuanya dari Allah dan ini semuanya milik Allah. Yang kedua, syukur itu gunakan apa yang dikasih oleh Allah untuk taat kepada Allah. Kebanyakan kita ini ya nikmat rezeki dari Allah. Setelah nikmat rezeki dikasih oleh Allah, dia pakai buat melawan Allah. Coba apakah gak gendeng itu begitu? Sama juga perbandingan ini ya. Anak sama orang tua. Dikasih duit tuh anak sama orang tua. Setelah dikasih duit sama orang tua, itu duit dia beliin pistol. Dia buat apa tuh pistol? Buat nembak orang tuanya. Ya, atau dia beliin senjata tajam, dia bacok orang tuanya. Karena mungkin dia nggak puas dikasih segitu, kurang. Karena ada aja namanya bocah PA. Ya kan, iya dikasih segitu aja kurang. Ya dia minta lagi nggak diturutin, akhirnya dia beli golok, ya dia beli celurit, bapaknya dia bacok, dia celurit. Anak apa coba Pak kalau seperti ini? Ya kan, dikasih duit dipakai buat melawan orang tua, bahkan buat bunuh orang tua. Nah, kita hamba dengan Allah banyak yang seperti itu Pak Mal. Dikasih sehat buat lawan Allah, ya. Dikasih kendaraan, punya motor, punya mobil, juga buat melawan Allah. Maksudnya, ya mobil motornya dipakai buat maksiat. Pergi-pergi ke tempat maksiat. Ya kan, cewek-cewek dia kumpulin naik mobil sama dia. Diajak jalan-jalan. Ya kan, giliran bininya sendiri mah gak pernah diajak-ajak. Malah cewek-cewek lain, perempuan lain yang sering dia ajak naik motor sama dia bareng. Naik mobil, bininya malah nggak pernah diajak-ajak. Iya, sampai kondangan aja bininya nggak diajak Pak. Ya, dibawa sih dibawa, cuman sampai di parkiran sudah nungguin motor. Kan geblek banget. Lu diem-diem aja sini. Ya kan, jaga motor ini kondang sini. Dasar lelakinya PA ini. Iya. Nah itu kan sama aja namanya dikasih kendaraan buat lawan Allah. Ya, dikasih duit buat lawan Allah. Ya Allah, kita nggak malu apa? Ya kan sama Allah. Sampai bisanya kok begitu. Dikasih nikmat banyak banget kok nikmatnya dipakai buat lawan Allah. Kita jangan seperti itu Pak. Kita gunakan ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau. Ya kita gunakan untuk kebaikan, ya untuk ibadah, untuk taqarrub kepada Allah. Itu Allah nanti senang, ya. Nanti hidup kita diberikan keberkahan. Nah, keberkahan itu sih memang nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Jadi kalau kita punya harta, ya harta berkah, itu bawahnya adem Pak, hati pikiran kita tenang. Itu nggak ada was-was, nggak ada takut nanti berkurang, nanti habis, nanti ada rampok, nanti ada bencana, enggak. Ya tenang aja, damai aja hatinya. Itu yang penting dia bisa ibadah. Nah itu orang yang tandanya mendapatkan berkah dari hartanya, ya, dari hidupnya, dari umurnya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qulil hamdulillah. Ucapin alhamdulillah, wa qulil hamdulillah. Hanya kita dilatih oleh ulama ya, dari Nabi, ya habis sholat wiridannya ada apa tuh? Ada ucapan alhamdulillah. Ya,
Ilahi Robbi anta subhanallah pertama. Subhanallah untuk mendidik jiwa kita supaya hidup itu senantiasa mensucikan Allah. Ya, jangan punya anggapan macam-macam lah sama Allah. Ya Allah nggak adil, Allah nggak sayang, Allah bagaimana sih? Itu hilangin Pak. Allah maha suci dari segala kekurangan. Allah itu maha sempurna Pak. Kemudian habis subhanallah, alhamdulillah. Itu kalimat untuk mendidik jiwa kita supaya hidup itu selalu bersyukur. Ya, meskipun dibilang gua mah nggak punya apa-apa, jangan ngomong begitu. Ya kan nggak punya apa-apa. Buktinya itu pala, tangan, mata, ya kan, kaki. Jangan ngomong gua mau punya apa-apa. Ya kalau ngomong nggak punya apa-apa dalam artian bertauhid kepada Allah, yang punya apa-apa itu Allah, ya nggak apa-apa. Cuman kalau bahasanya merendah sama orang seperti itu nggak bener. Itu nggak benar Pak, merendah sama orang, tawadu. Ya maaf aja saya emang nggak punya apa-apa. Jangan begini, nggak boleh itu. Ya kan itu justru merendahkan Allah Pak. Seakan-akan Allah itu nggak ngasih apa-apa sama dia. Ya, ketika kita ngomong saya emang nggak punya apa-apa. Lah, itu bisa ngomong. Ya kan? Ada mulut, ya kan, ada lidah, ya kan, ada kepala, ada tangan, ada kaki, belum yang di dalam. Ngomongnya nggak punya apa-apa. Ya kan, itu punya rumah, tapi ngontrak ya, tapi kan namanya punya, gitu kan. Jangan merendah yang nggak bener Pak. Tawadu tuh yang bener. Kadang-kadang orang nih, ini pentingnya ngaji tuh begitu, nerapin tawadu. Ya kan, nerapin tawadu, maaf aja saya nggak punya apa-apa. Itu bukan tawadu, minder. Ya kan, nggak pede namanya, nggak boleh. Ya kan, kita kalau mau tawadu, ya kan, bapak, ibu menyada tamu, mau minum apa? Tuh, jadi kita keluarin ya, mohon maaf ya minumannya cuma segini. Ya, lauknya makan ya cuma ala kadarnya. Itu tawadu begitu. Kalau ngomongnya saya emang nggak punya apa-apa. Lah, nggak punya apa, salah. Ya kan Allah udah ngasih banyak banget buat kita. Ya kan, jadi salah penerapan tawadu. Jadi orang itu pentingnya ngaji itu begitu Pak. Jadi segala sektor itu ada landasan ilmunya. Kayak cinta Allah gitu kan. Cinta sama Allah. Dia beli stiker. Ya kan, stiker yang tulisannya apa? Allah sama Muhammad kan ada tuh. Dia tempel di motor, di mana nempelnya? Di bumper belakang ya. Iya. Bagaimana? Ya kan itu cintanya bener sama Allah, cuman penerapannya salah. Masa asma Allah ditempelin di motor di bagian belakang, di bumper belakang. Kan itu ada yang kentut apa anuan kalau musim hujan pergi begitu kan kotoran ke situ. Iya, taruhlah paling nggak di bagian depan tuh, di depanan 2 meter tuh. Situ nggak apa-apa. Ya di bagian depan lah. Itu pun nanti kalau nyuci motor lapnya bagian itu yang bersih. Jangan habis nganuin ban yang udah kena tai lotok, tai kucing, langsung dia usapin ke asma Allah. Lah, ya bener nggak begitu Pak? Ya nggak bener kan? Ya tapi saya cinta sama Allah. Iya tapi bukan kayak gitu modelnya. Makanya ngaji biar tahu nanti bagaimana penerapan cinta kepada Allah. Begitu. Iya memang orang cinta itu ngeliat namanya aja udah luar biasa Pak. Iya kan? Bapak seneng nih sama perempuan dulu. Cewek deh, bini bekas pacar sekarang. Niat namanya aja kan. Padahal nama cewek mana, cuman sama namanya. Hati rasanya gimana? Ya kan, iya. Seneng pokoknya. Ya begitu juga orang yang cinta Allah mungkin begitu lihat asma Allah. Ya dia beli stiker, dia tempel. Ya cuman itu tadi, penempelannya enggak tepat. Kenapa? Karena itu namanya su'ul adab juga Pak, songong. Ya akan masa nama Allah, ya akan ditempelin di situ. Termasuk pakai cincin. Ada kan ukirannya asma Allah tuh. Ya, kalau mau ke WC, ke kamar mandi, buka. Jangan dibawa ke WC. Tuh kalau cincin pakai cincin yang ada asma Allah Pak. Baik asma Allah ya Allah doang atau hasbi Allah. Kayak Umar bin Khattab tuh beliau punya cincin tulisannya hasbi Allah. Umar bin Khattab. Tapi ketika beliau ke WC ya atau ke kamar mandi dibuka.
Begitu Pak. Jadi jangan dibawa-bawa karena itu nama suci Pak, nama Allah. Itu. Begitu juga kalau umpamanya pakai rompi ya kan apa namanya? Kopiah, topi, kan banyak tuh yang ada tulisan la ilaha illallah tuh ya. Ada tuh kaos, sablon-sablonan begitu. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, yang penting kita jangan sampai nanti kita ngerendam kaos ya, kopiah atau topi pet tuh ya kan yang bertuliskan lafzul jalalah, kita rendam bareng sama sempak, rendam bareng sama kancut. Ya sempaknya udah 2 bulan kagak dicuci-cuci, ya kan direndam bareng sama kaos yang ada sablonan la ilaha. Kira-kira bener gak itu Pak? Pantes gak? Kagak lah. Ya jadi pisahin nyucinya, ya rendemannya, embernya, airnya pisahin. Jangan dibarengi dengan pakaian kita ya, terutama pakaian dalam lah. Karena itu rentan bernajis. Ya kan jangan Pak, itu caranya seperti itu. Jangan sembarangan ya. Makanya kalau bendera-bendera kayak bendera Saudi, ya kan bendera Iran, itu kan ada lafaz Allah. Iran tuh yang begitu itu Allah Pak. Ya kan Allah itu ya buat mereka sana yang punya bendera itu ya saya yakin mereka paham. Ya kan pasti benderanya itu nggak bakalan istilahnya kalau sobek dibuang di tempat sampah atau dicuci dibarengi dengan pakaian-pakaian yang menajis, enggak. Saya yakin dipelihara itu. Jadi banyakin alhamdulillah Pak, supaya jiwa kita itu ya senantiasa selalu bersyukur kepada Allah ya, karena nikmat Allah itu Pak nggak pernah berhenti ya. Andai kata kita sakit separah apapun kita sakit Pak ya, sakitnya udah koma di ruang ICU ya, badan kita itu udah selang mulu, udah nggak bisa ngapain, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak bicara, udah nggak kenal orang, itu nikmat masih banyak banget Pak. Belum berhenti. Pokoknya selagi masih ada ruh, masih bernapas, itu masih bermiliar-miliar nikmat yang Allah berikan. Iya, sesusah apapun kita, hidup kita umpamanya dibilang kebelangsak banget di kolong jembatan, ya kan bikin gubuk, ya penghasilan pencarian juga, ya tetap nikmat Allah sangat banyak, isi dengan bersyukur. Apalagi macam kita, memang ada kita ini yang tidurnya di kolong jembatan, kagak ada. Ada yang main tidur di kolong selangkangan. Iya ya, jadi bersyukur aja, alhamdulillah banyakin ya. Dengan sering alhamdulillah, nanti kalimat itu rembes ke hati, timbulnya syukur. Tuh kalau udah nyerep Pak, nih alhamdulillah berpuluh-puluh kali nyerep, kemudian dengan nyerep nanti dia naik lagi itu. Alhamdulillah Pak. Begitu naik lagi 1 kali aja dia alhamdulillah, mengalahkan 1000 kali bahkan 1.000.000 kali alhamdulillah yang belum nyerep. Tuh kalau alhamdulillahnya para nabi Pak, para wali, orang-orang soleh, itu 1 kali alhamdulillah mengalahkan alhamdulillah kita yang 1.000.000 kali Pak. Itu kenapa? Karena para nabi, para wali, para kekasih Allah, orang-orang soleh, itu semua kalimat zikirnya Pak ya hasil dari apa? Asma Allah yang nyerep di ruh mereka. Beda dengan kita. Kalau kita ini kan di lidah doang, tapi tetap seringin, nanti lama-lama juga nyerep. Gitu loh Pak. Iya seringin aja. Pokoknya tiap habis sholat 33. Tujuannya itu supaya kita hidup ini banyak bersyukur seiring dengan banyaknya nikmat. Jangan kufurin Allah ya. Nah itulah Bapak-bapak kajian kita pada malam hari ini ya, pembahasan tentang zikir. Insya Allah malam Sabtu depan kita akan coba mengkaji dan menelaah seputar korban ya, untuk menjelang dan menyambut hari raya Idul Adha, biar kita ya ngertilah, paham dikit-dikit
korban itu bagaimana ceritanya ya, dan apa sih tujuan, makna dan hikmah yang terkandung dalam korban itu. Ya supaya nanti kita dalam berkorban, baik yang berkorban motong gitu ataupun nggak korban tapi ikut makan apanya, daging korbannya. Iyalah kalau semuanya korban kan yang makan siapa? Ya kan, ya tentu ada yang motong, ada yang nggak motong. Biasanya yang nggak motong yang banyakan makannya daripada yang ya pokoknya nggak apa-apa. Memang itu hari-hari kebahagiaan buat kita ya kan, dan hari-hari kebersamaan. Nah nanti kalau kita tahu latar belakangnya, isinya apa kan tambah nikmat jadinya nanti. Makan satenya, makan sopnya, makan gulainya, mantep bah gitu. Kenapa? Karena paham gitu Pak. Kalau nggak paham ya paling sekedar enak, ya kan. Tapi kalau paham nanti ada tambahannya di samping enak apa? Hah? Gurih, iya sama aja ya. Ya, jadi rasanya sampai keruh gitu loh Pak. Iya, sampai keruh kita, wah luar biasa. Nah, demikian ya, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barokah. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Allahumma 'allimna wa fahimna la ilaha illallah bi sirri la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.